Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Dr. Ayom Widi Paminto STMT beserta tim. Yang kami hormati Dr. Nur Hafid STHI MSc selaku Kasubdit Dittab Dimas Kementerian Agama. Yang kami hormati Bapak Hendro Dwi Antoro SHG selaku tim Katim Investasi Pendidikan, Kerjasama dan Riset beserta segenap Katim dan Kasubtim Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Tim Riset dan anggota periset dari berbagai perguruan tinggi yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara sosialisasi grantee program Mora The Air Fund 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama adalah arahan dari Pak Kapus Penma, acara kedua arahan dari Pak Kasubdit Dittab Dimas, acara ketiga sosialisasi dan arahan oleh Pak Hendro Dwi Antoro, acara keempat sosialisasi dari tim riset LPDP, acara terakhir sharing session dan penutup. Baik Bapak Ibu, meningkat acara pertama yaitu arahan dari Pak Kapus Penma kepada Dr. Rohman Basori SAG MAG, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bi bayani zukain wa hirsin wastibarin wa bulhotin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Yang kami muliakan, kami banggakan para dosen, peneliti yang hari ini mendapatkan kesempatan mendapatkan program Mora di Irfan tahun 2025 yang saya lihat sudah belum menunjukkan rasa syukurnya karena kelihatannya masih pada wajahnya tegang-tegang dan serius-serius. Pastinya kalau dapat 400 juta harus senyum ya. Nah ini saya baru mulai pada senyum ini. Nah harus senyum ya Bapak Ibu karena Bapak Ibu adalah khiyarun min khiyarin, manusia-manusia terpilih dari 39.000 dosen PTK se-Indonesia. Dan kita insya Allah tidak salah pilih, ada 90 tim yang jika dikalikan 5 maka akan ada sekitar 450 dosen yang terpilih mendapatkan program Mora di Irfan tahun 2025. Jadi Bu Risna harus tertawa, Bu Sinta harus tertawa karena dapat layanan program Mora di Irfan. Yang kedua tim dari LPDP yang nanti akan menjelaskan secara teknis apa yang harus dilakukan terutama untuk awal ini untuk mencairkan anggaran 70% dan yang saya kira mulai Bapak Ibu sudah bisa bergerak untuk menyelenggarakan atau melaksanakan mandat dari Kementerian Agama LPDP. Kemudian yang ketiga ada Pak Nur Kapit, Kasubdit, ini Dr. Nur Kapit MA. Ini orang top Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pernah di Manila, pernah di Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saat ini menggawangi mandat paling penting yaitu soal riset. Kemudian Mas Hendro Dwi Antoro, ketua tim yang membidangi kerjasama investasi pendidikan dan riset pada Puspenma, Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan juga para tim ada Pak Taufik, ada Mbak Nila dan kawan-kawan. Juga hadirin hadirat yang berbahagia. Atas nama Kementerian Agama tentu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya di tengah kesibukan Bapak Ibu untuk mempersiapkan riset, Bapak Ibu untuk mengajar, menjadi pendamping mahasiswa dengan baik,
kita kumpulkan untuk mengawal anggaran yang hari ini dimandatkan kepada LPDP, kepada Kementerian Agama. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita baru mendapatkan kuota atau anggaran dari LPDP per tahun 50 miliar sampai dari mulai 2024 sampai 2026. Berarti 50. Dan ke depan kita sedang berusaha dan nampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. LPDP melalui Pak Purwana, melalui Pak Budi dan sebagainya, dan juga tentu Pak Ayum sebagai Pak Direktur Riset telah menyaksikan dengan baik dan benar, yaitu bahwa animo para dosen PTK untuk mengambil manfaat ini cukup besar. Ada 1.500-an yang mendaftar dan hampir bisa. Tapi karena telat submit dan beberapa problem ada di macam-macam alasannya, ada soal aplikasi, ada soal jaringan dan sebagainya, maka ada hanya sekitar hampir 600 yang bisa submit di sini. Dari 600 itu alhamdulillah terseleksi sekian masuk passing grade. Dari sekian masuk passing grade, duit kita adanya berapa, maka kita ambil 90 tim terbesar atau terbaik. Karenanya yang hari ini panjenengan melakukan mendapatkan ini perlu disyukuri dan abaikan. Kalau ada yang mengatakan, wah ini kan karena dekat Pak Romania harus dekat, masa nggak dekat? Ya dekat lah, telepon juga ada, WA ada, jadi nggak ada hubungannya kedekatan saya dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau kita nggak dekat, Kementerian Agama mau dibangun kayak apa? Mau lagi dekat aja nggak maju-maju, perguruan tinggi apalagi tidak dekat. Karena ya yang mengatakan kedekatan, saya bisa bersaksi, Pak Hendro juga, Pak Kabit juga, pure panjenengan adalah khiyarun min khiyarin, secara objektif memang layak mendapatkan program ini. Bapak Ibu harus dapat kira dengan anggaran 500 apa? Tentang industri non-bank, substansi syariah dan apa? Atau industri ya, itu juga seperti apa? Mungkin Pak Profesor sudah bisa ngomong industri bank non bank. Ini gara-gara di Jakarta, Prof. Kalau di kalian terus mungkin tidak bisa itu, loh. Karena ini adalah kira-kira seperti itu. Dan juga bidang-bidang lain. Karena kita tahu sangat sulit ilmu-ilmu keislaman, sudah banyak tema. Para pakar mengatakan perlu pembumian ilmu-ilmu keislaman ala Gus Dur, atau membumikan atau dari langit ke dunia ini dilandingkan dalam kajian-kajian sosial dan juga kajian-kajian politik yang kira-kira akan melandingkan dari kajian-kajian keislaman ini. Ini adalah tugas panjenengan, dan nanti para peneliti dosen PTKI bersama Diktis dan bersama Puspenma coba kita rumuskan green design riset kita pada tahun-tahun mendatang. Itu mantap. Yang kedua, Bapak Ibu di kampus terutama dengan LPDP coba tingkatkan kapasiti di bidang riset. Mohon maaf banget, kemarin ada cerita lucu. Proposal yang mestinya bisa dibiayai 1,3 miliar malah hanya mengajukan 350 juta. Nah, artinya apa? Nah, ini literasi untuk mengatakan bahwa mestinya bikin RAB yang pas masih belum tepat. Atau sebaliknya, mestinya cukup dibiayai 350 juta malah mengajukan 1,5 miliar. Ini yang menurut saya, kata Pak Hendro, ini harus ada literasi. Ya, kami menyadari, ini kata Pak Kabit, masih banyak riset-riset kita yang hanya dibiayai 15 juta. Tapi tiba-tiba hari ini naik drastis. Anggarannya Pak Kabit dengan pengabdian itu hanya 40 miliar. Tiba-tiba ditambahin di Puspenma 50 miliar. Bahkan nanti akan tambah lagi, mudah-mudahan kalau kita komitmen itu
bisa sekitar 150 miliar per tahun. Jadi nanti Bapak Ibu sudahlah, nggak usah gelisah, nggak jadi rektor nggak apa-apa, nggak jadi warek nggak apa-apa, nggak jadi dekan nggak apa-apa gitu. Sudahlah kayak Bu Mubasyarah ini nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa Bu. Pokoknya riset gitu aja ya. Itu Bu Mubasyarah itu kawan saya Pak Irfan itu di S2. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dunia panjenengan riset, dunia panjenengan adalah dunia penelitian, bukan menjadi rektor. Rektor kan tugas tambahan. Jadi panjenengan jangan sibuk seperti itu, tapi sibuklah meneliti, sibuklah menemukan metode-metode pembelajaran yang bagus, dan sibuk mendampingi para dosen, para mahasiswa agar mereka menjadi orang berguna dan sebagainya. Nah, ini yang kedua. Jadi teman-teman harus meningkatkan literasi. Bagaimana sih merancang proposal dengan dana 1 miliar, merancang proposal dengan dana 300, 400 sebagainya, diimbangi dengan RAP. Nah, yang ketiga, kami minta kepada teman-teman soal akuntabilitas. Jadi kemarin kita tahun pertama memang terlalu royal ini Mas Hendro, Mas Kapit itu. Jadi ada yang 1 tahun pertama berapa Mas? 1 miliar, tahun kedua 1 miliar, tahun ketiga 1 miliar. Berarti 3 miliar ternyata Pak. Nah kita robah, pokoknya teman-teman pokoknya mau tidak mau kalau dapat 1 miliar ya mau dijalankan 2 tahun, apa mau dijalankan 3 tahun. Itu sudah kita atur. Nanti kalau duit kita banyak, ini ada senior Pak Profesor Muhammad Mukri, mohon maaf Pak senior ini. Jadi ternyata banyak banget nih Pak Edi Warsas juga. Nah ini yang ketiga juga transparansi itu menjadi penting, termasuk akuntabilitas. Nanti Mas Hendro dan juga tim dari LPDP akan memandu kira-kira duit ini bisanya untuk apa-apa, yang diharamkan untuk apa-apa. Salah satunya diharamkan adalah membeli tanah, ya itu nggak boleh, membeli mobil nggak boleh, dan sebagainya. Ini tolong dicermati dengan baik. Itu laporannya kayak apa supaya nanti ada progres. Nah kalau kemudian laporan kemarin dari Direktur LPDP ke Dirut dan kepada kita semua BRIN, Dikbudristek dan Kemenak itu masih belum banyak menghabiskan anggaran, maka perlu kita sikapi, kita bantu untuk bisa menghabiskan anggaran tapi dengan kualitas. Terakhir, supaya saya tidak terlalu panjang, nanti kalau saya panjang, apa bedanya saya dengan Mas Hendro sebagai narasumber sosialisasi. Saya cukup sampai di sini saja. Selamat saja, tetap semangat. Ayo kita jaga amanah. Panjenengan menjaga amanah mendapatkan riset, kami menjaga amanah sebagai wasilah dari LPDP, dan LPDP menjaga wasilah menjadi para leader di bidang ini untuk mengkomunikasikan kepada menteri dan sebagainya. Terima kasih. Marilah kita buka penjelasan atau briefing moral diperlukan tahun 2025 ini dengan sama-sama membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rukman Basori SAG MAG atas arahan dan membuka acara kita pada siang hari ini. Meningkat ke acara kedua, yaitu arahan dari Pak Kasubdit Lintas Dimas kepada Dr. Nur Hafid STHI MSc. Kami persilakan. Saya langsung isi ya Pak Hendro ya, ada acara lagi nih. Baik Pak Kapus ya. Baik Pak Kapus. Oke. Terima kasih Pak Kapus. Oke, lanjut Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadillah Mubadah. Yang sama-sama kita hormati. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak nanti sudah menyertai kita, tetapi karena ada satu dan lain agenda yang harus dilanjutkan, maka beliau pamit duluan. Juga yang kita hormati Pak Katim dan Pak Kasubtim
kami dari Puspenma, ada Mas Hendro dan Mas Taufik selalu kasubtim. Kemudian teman-teman para analis yang nanti akan mendampingi sekaligus mengawal seluruh tahapan, terutama terkait dengan pelaporan, monitoring, hingga evaluasi serta laporan akhir bagi Bapak Ibu para penerima Murati Irfan tahun 2025. Yang pertama-tama juga sebelumnya saya hormati juga para penerima, seluruh penerima program Murati Irfan tahun 2025, para senior, para guru besar, kawan-kawan, sahabat-sahabat, selamat Bapak Ibu semua menjadi penerima atau ditetapkan sebagai penerima, meskipun durasi waktu ada yang berbeda-beda, yang itu juga kemudian besaran biaya beda-beda, tetapi meskipun beda, besarnya tetap lebih besar daripada penelitian BUPTN. Kan begitu Mas Indro ya? Artinya meskipun besarannya berbeda, tetapi yang jelas besarannya lebih besar dibanding penelitian dengan sumber BUPTN, baik BUPTN yang di Satker PTKI, di Diktis maupun yang ada di Satker masing-masing Bapak Ibu PTKN yang lain maupun Mahat Ali. Nah, sehingga besaran biaya yang sudah diterima serta rencana riset yang sudah dibuat atau disiapkan oleh Bapak Ibu mohon untuk kemudian dilaksanakan sesuai dengan roadmap-nya masing-masing, karena setiap riset tentu memiliki roadmap masing-masing yang itu juga nanti akan tercermin ke dalam indikator-indikator kinerja masing-masing sesuai dengan nature of risetnya, entah itu yang sosial humaniora, terus kemudian juga yang ekonomi lingkungan, saintek maupun kebijakan. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, seluruh rangkaian ini secara garis besar nanti ada dua hal yang perlu untuk sama-sama kita pahami, kita samakan persepsi agar